ke bengkel. Disitulah kau melahirkan. Di bengkel itu kan banyak kunci-kunci, ada tang, ada obeng kan banyak kan. Nah, coba. Kalau nggak dilepukkan sama bininya, coba. Nggak mau dia. Nggak mau dia. Kalau kita bilang kayak gitu marah dia. Tapi kalau orang lain senang kali dia kan nggak ada otak. Hah, senang kali. Orang yang berjasa tanpa adanya Bunda Maria, mereka tidak punya Tuhan, kan nggak ada otak, dihinakan. Hah? Memang oten ini memang aduh gila. Seandainya bagaimana Bunda Maria menjaga kehamilan itu, menjaganya itu, kalaupun dia mau, Bunda Maria lari-lari dia pas lari keguguran, mau nggak kalau keguguran? Seandainya Bunda Maria itu keguguran, nggak punya Tuhan, oten nggak punya. Ya kan? Seandainya lah dia keguguran, 9 bulan dijaganya dengan baik-baik anaknya itu, biar supaya nggak keguguran, biar supaya keluar sehat. Datang oten dihinakan, nggak dipikirkan 9 bulan sakit-sakit dan menjaga. Datang oten dihinakan, nggak ada otak itu. Hah? Macam dia nggak punya bini aja, macam dia nggak punya mama aja. Kadang-kadang penting nggak punya oten. Ya. Hah? Coba menjaga pelan-pelan dia. Kalau seandainya Bunda Maria itu lah setiap pagi sore lari-lari dia keliling-keliling, apa nggak jatuh anak tuh, jatuh kuburan? Hah? Karena demi oten cuma dia pelan-pelan dijaganya baik-baik kandungan itu agar jangan jatuh. Ketika nyuci dia pun pelan-pelan disuruh orang lain, suruh gajikan agar terjaga. Saat nyuci hati-hati, saat usup juga minta main, Bunda Maria nggak mau. Coba, kenapa itu menjaganya? 9 bulan menjaganya Bunda Maria itu. Saat usup mau kobel-kobel, jangan kok sana kok, kobel-kobel pula. Kan begitu apa Bunda Maria menjaga 9 bulan? Data noten Pukima ini, aduh dihinakan, nggak ada otaknya kan? Ada nggak otaknya tuh? Dibiarkan kayak gitu, mana otaknya tuh? Kalau keguguran Bunda Maria bersera orang nih, bersera, nggak tahu diri ya kan? Kalau keguguran Bunda Maria, ada punya Tuhan noten? Nggak punya Tuhan. Nggak dipikirkan ya perjuangan Bunda Maria itu, menjaga 9 bulan. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Host, jangan marah-marah, host. Ya, enggak ada otak nih. Otak ininya, enggak aja, ya kan? Dihina, suka kali menghinakan orang lain. Giliran dia enggak mau menghinakan. Begitu berjasanya Bunda Maria itu coba, ya? Begitu berjasanya kan, lahir di kandang domba. Padahal tidak ada dalilnya Bunda Maria itu lahir di kandang domba. Tapi kalau kita tanya sama Oten, Bunda Maria Yesus lahir di mana? Di kandang domba katanya. Enak jawabnya. Enak jawabnya Pukima tuh. Di mana Ten? Kandang domba katanya. Host. Saya bisa yakinkan kepada seluruh oten-oten, mungkin ada yang menyimak. Saya bisa yakinkan mereka semua itu tidak beriman kepada Yesus. Memang iyalah. Udah pasti tuh. Atau mereka itu munafik semua. Iya. Kenapa? Kalau seandainya dia beriman, saya kasih minum racun. Gak mau orang tuh. Takut. Kedua, saya tampar pipi kanannya, kira-kira pipi kirinya dia kasih nggak? Soalnya saya tampar pakai bambu. Kira-kira dia kasih nggak pipi kirinya? Rahangnya tekan rahang kanan ketepak gitu. Iya itulah. Jadi saya yakinkan mereka itu tidak beriman dengan statement saya ini. Nah gitu. Baru ketiga harusnya kalian yang oten-oten itu jangan marah orang yang berbuat salah. Contohnya ada orang Islam. Jangan marah kalau diejek agama kalian atau Tuhan kalian. Kenapa? Karena sudah ditebus dosanya. Jadi saya ini alhamdulillah yang sudah masuk Islam ini sudah ditebus harusnya. Sama si gondrong itu. Ya kan? Nah, kenapa? Karena Yesus disalib itu atas penebusan dosa. Kata mereka seluruh manusia, padahal di situ untuk Bani Israel. Israel itu, orang-orang Israel. Tapi sebagian oten mengatakan bahwa seluruh manusia, berarti saya dong sudah ditebus.
walaupun saya masuk Islam. Gitu. Kira-kira kalau ada Oten di sini saya mau tampar gitu, host. Host? Gak ada Oten, dari tadi gak ada Oten. Meninggal udah Oten, mati udah. Mati disalib. Nanti disalib Oten dah. Kalau ada Oten, host, saya mau tes keimanan dia, saya mau kasih minum racun. Begitu. Karena di Markus kalau nggak salah ya, Markus pasal 16 ayat 15 sampai 18 itu menceritakan tentang iman. Kalau dia beriman kepada si Yesus, maka hatta dia dikasih minum racun, tidak berpengaruh racun itu kalau dia beriman. Nah, sekarang saya mau tanya tuh, itu kenapa ayat ini dipraktekkan oleh sebagian pendeta-pendeta yang tidak bertanggung jawab, contohnya yang terjadi di Afrika kalau nggak salah ya. Itu dikasih minum racun jamaahnya, dia sendiri kagak. Orang lain dikasih minum racun untuk tes iman, pada dia sendiri nggak mau. Nah, jadi kalau Oten di sini yang merasa dirinya beriman, coba tes. Kalau Anda sudah dikuduskan, coba tes minum racun. Nggak usah lah banyak-banyak, biar racun baygon aja. Itu Portex itu, pembersih lantai itu, coba minum aja dulu itu. Kira-kira berpengaruh nggak? Kalau seandainya berpengaruh atau tidak berpengaruh, berarti Anda beriman. Kenapa? Karena kata Yesus, orang yang beriman kepadanya, dia minum racun tidak berpengaruh. Begitu. Ayo yang Oten segera naik gitu. Cuman masalahnya setiap Oten ini hampir rata-rata tidak mau open cam gitu ya. Akunnya akun bodong semua. Lanjut, host, lanjut. Di mana itu kok bising? Di tempat saya, di ini kebetulan di sini sekolah. Jadi kedengaran suara. Sekolah. Ya. Jadi kalau masalah dosa waris, tidak ada menyatakan tentang dosa waris. Sempak warisan ada sempak warisan. Nggak ada tuh dosa-dosa waris. Itu memang akal-akalan, tadi sudah dijelaskan. Itu akal-akalan Paulus. Paulus yang mengatakan dosa waris, sedangkan Yesus tidak pernah mengajarkan tentang dosa waris. Jelas sekali itu akal-akalan Paulus. Memang Paulus ini memang main kali lah. Aku suruh kali juga Paulus ini ya. Nanti kalau di akhir aku cari ulus duluan, aku cari ini. Suruh kali, aku jago kali ulusnya. Itu tidak logis, host. Host, itu tidak logis itu, host. Pernyataan dosa waris itu tidak logis itu. Enak sekali bapak yang buat berzina, anaknya yang terima dosanya. Iya. Itu tidak logis. Aduh. Itu tidak ada. Jadi Yesus mengatakan ya di Markus 10:14, ketika Yesus melihat hal itu, ia marah dan berkata kepada mereka, biarkan anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang yang seperti itulah yang punya kerajaan Allah. Anak-anak itulah yang memiliki kerajaan. Sama kayak di Islam, ketika belum akhir balik, mereka dinyatakan surga. Kan begitu? Nah, itu pernyataan Yesus. Dan kemudian di Ulangan 24 nomor 16, jangan ayah dihukum mati karena anaknya. Janganlah juga anak dihukum mati karena ayahnya. Setiap orang harus dihukum mati karena dosanya sendiri. Kemudian apa lagi? Data lagi. Yeskiel 18 nomor 20. Orang yang berbuat dosa itu yang harus mati. Anak tidak akan turut menanggung kesalahan ayahnya
Dan ayah tidak akan turut menanggung kesalahan anaknya. Orang benar akan menerima berkat kebenarannya, dan kefasikan orang fasik akan tertanggung atasnya. Sama nggak konsep ini dengan Islam? Sama kan? Sama dengan Islam. Tidak ada dosa waris pernyataan. Justru Paulus yang menyatakan dosa waris di Roma 5 nomor 12. Sebab itu, sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang. Ini dosa satu orang. Siapa itu? Adam. Ya. Dan oleh dosa itu juga maut. Demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang. Karena semua orang telah berbuat dosa. Enak kali Paulus ini. Paulus yang menyatakan ketika Adam makan buah itu, konsekuensinya adalah dosa itu menjalar kepada keturunannya, termasuk kita, kepada otaknya itu. Paulus yang menyatakan bahwasanya akibat Adam memakan buah itu, maka makanya konsekuensinya adalah dosa Adam atas perbuatan itu menjalar kepada kita. Ya, dia yang berbuat dosa kok jalar ke kita pula, enak aja. Kita nggak kenal Nabi Adam, terus hanya berbuat gara-gara makan buah itu, miliaran orang ikut tertindas dosanya. Apanya nih? Hah? Enggak aja. Gara-gara cuma makan itu aja, kesalahan cuma makan buah aja. Terus akibat Adam memakan buah itu, konsekuensinya adalah dosanya tidak akan pernah berhenti, menjalar semua kepada kita semua yang lahir. Anak kecil pun juga berdosa. Wah, enak kali dia. Inilah Paulus yang menyatakan. Berdosa. Iya, ini Paulus yang menyatakan. Pertanyaannya, dari mana berani Paulus mengatakan seperti ini? Di mana dalilnya bahwasanya Tuhannya pernah berkata seperti itu? Adam, kalau kau makan buah ini, nanti efeknya adalah kau dan keturunan kau itu akan mendapatkan dosa terus menerus, tidak akan pernah berhenti. Akibat kau makan buah ini, dosa kau akan menjalar kepada keturunanmu semuanya, seluruhnya. Adakah seperti itu? Enggak ada. Sedangkan ketika makan buah itu sudah ada sanksinya, adalah mati. Udah ada konsekuensinya. Ketika dia melakukan kesalahan, udahlah. Satu, Tuhan itu kan Maha Pengampun. Masa dijalarkan terus kepada kita, nggak ada habis-habisnya? Apanya? Macam dosanya itu berat ya. Orang melakukan pembunuhan pun sekalipun ya, maupun satu keluarga, hukum mati selesai. Sampai berapa orang lah? Atau dipenjara seumur hidup, selesai hukumannya. Ini keseluruhnya kita semua. Enak kali. Ini pandai-pandaian si Paulus nih, pandai-pandai Paulus nih lor nih. Parutannya nih, Coba, dari mana dia berani mengatakan seperti ini? Dari mana dia mengatakan? Dia yang mengatakan kan. Sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang. Dosa satu orang yang dilakukan oleh Adam karena makan buah itu, dan kemudian kita ikut menanggungnya atas perbuatan Adam. Emak, ya nggak tahu apa-apa kita. Terus kemudian ya, nah ketika ketentuan dosa itu, oke, kita katakan dari Tuhan, kita katakanlah dari Tuhan, kita buat nih, Adam, kalau kau makan buah itu, nanti konsekuensinya adalah kau akan mendapatkan dosa yang turun-temurun sampai hari kiamat. Kau akan mendapatkan dosa, anak-anak keturunanmu yang baru lahir pun akan berdosa akibat dari perbuatanmu. Adakah Tuhan mengatakan itu? Oke, kita bilanglah ada Tuhan mengatakan gitu. Nah, kemudian setelah berjalan, ini Tuhannya pula lagi turun ke bumi untuk menebus dosanya. Gimana itu? Kalaupun iya kata Tuhannya, oke, kita buat sanksinya. Ini sekarang Tuhannya turun, udah Tuhannya yang membuat keputusan itu. Berarti salah ambil keputusan Tuhannya, salah. Dan kemudian Tuhannya turun ke bumi untuk menebus dosa. Aduh, sedangkan tadinya Tuhannya yang mengatakan. Kalau menurut saya bang, mereka ini khususnya para pendeta itu sebenarnya mereka itu pada tahu semua itu.
Dan ini tidak logis, pasti tidak logis. Cuman kalau menurut saya ini pendapat saya ya, ini pendapat saya yang mungkin kalau mau terima yang dibawa atau tidak ya terserah. Ini pendapat saya. Menurut saya mereka itu orang-orang cerdas, orang pintar. Cuman kenapa mereka mempertahankan ini? Karena menurut saya ada sesuatu di dalamnya yang memberikan keuntungan bagi mereka. Itu saja. Saya yakin orang pendeta-pendeta itu cerdas semua. Nggak mungkin. Makannya sama, makan bergizi juga sama di mereka. Ya, mereka tahu kayak Edis TV, siapa lagi RK, mereka tahu. Hatta orang yang nggak sekolah ketika mendengar konsep ini atau membaca Bible secara detail dengan menggunakan pemikiran yang murni, jernih, tanpa ada campur tangan dogma di dalamnya, dia akan sadar ini betapa cacatnya ini. Jadi saya rasa gini Bang, mereka itu tahu semua ini bahwasanya konsep ini tidak logis gitu. Cuman ada sesuatu hal yang di dalamnya yang memberikan keuntungan bagi mereka. Saya yakin ada keuntungan bagi mereka. Itu tuh. Iya betul Bang, tapi kan yang dirugikan kan jemaatnya Bang, kalau seperti itu. Ya Karena kan kita juga kita juga namanya ini diskusi lintas agama. Di situ juga kita kan memberitahukan bahwa ini loh edukasi seperti ini yang benar seperti ini. Nah, cuma masalahnya Bang, selalu kita yang dikelaiin kan gitu. Pertama, kenapa kita selalu yang selalu nangkis itu orang-orang yang punya keuntungan 1/10 yang dapat itu. Orang-orang jamaat yang di bawah ini, mereka ini karena sudah dari kecil di zaman Belanda sudah ditanamkan tentang masalah dogma, trinitas dan sebagainya, udah mengakar ke bawah itu. Memang keyakinan ini untuk merubahnya susah. Memang susah. Iya. Ya gitu. Yang menjadi masalahnya orang yang tahu masalah hal yang cacat di dalamnya tetapi masih mempertahankan itu tidak lain kecuali cari keuntungan. Itu aja. Iya betul. Dari mana dasarnya mengatakan mereka cerdas? Longor. Paulus mengatakan di 2 Korintus 11:17, apa yang aku katakan, aku mengatakannya bukan sebagai seorang yang berkata menurut firman Tuhan, melainkan sebagai seorang bodoh yang berkeyakinan. 1 Korintus 4:10, kami bodoh oleh karena Kristus, tetapi kamu arif dalam Kristus. Kami lemah tetapi kamu kuat, kamu mulia tetapi kamu hina. Bodoh. Dan ini Paulus mengatakan. Jadi agama Kristen ini diperuntukkan kepada orang-orang yang bodoh. Sama nggak tadi yang dikatakan Paulus? Apa yang aku katakan bukan sebagai menurut firman Tuhan. Ketika diskusi sama kita, narasi mereka dari firman Tuhan nggak? Bukan. Apa yang mereka sampaikan sama kita diskusi bukan berdasarkan firman Tuhan, sama seperti Paulus, tetapi berdasarkan kebodohan dengan memodalkan keyakinan. Ini dia yang mereka diskusikan kepada kita berdasarkan kebodohan dan ketololannya dengan bermodalkan keyakinan. Itu dia. Bodoh, mana cerdas orang ini longor. Ya, itu memang. Itulah disebut dalam Al-Quran summum bukmun umyum fahum la yarji'un. Mereka itu sebenarnya tahu, cuman mata telinga mereka sudah mereka tutup sendiri. Matanya untuk memperlihat udah nggak mau lagi mau melihat, buta, ditutup, mereka tutup mata mereka. Dia kan hatinya udah buta. Benarlah Al-Quran itu sampaikan. Jadi, sudah percuma karena ada kepentingan duniawi di situ. Itu dia. Ya pastilah Bang, kalau tidak ada keuntungan ngapain dia mau membodoh-bodohkan dirinya kan begitu. Paulus ini ganas sekali nih Paulus. Jelas sekali Paulus diganas. Tapi karena ketika kita bahas Paulus, mereka marah. Ngeri memang. Salut aku nengok Paulus nih. Doktrin Paulus ini gila. Gila. Benar lah.
Saya gini bang, karena saya sangat apa ya, memang dengan seiring berkembangnya zaman ini, Al-Quran itu sedikit itu benar, terbukti dia punya hal-hal yang belum terbukti. Contohnya bahwasanya kenapa kitab-kitab terdahulu itu terjadi perubahan-perubahan. Kadang-kadang ada orang bertanya, masa itu tidak benar itu. Nah, kita terbukti dengan sekarang ini adanya Paulus itu, kitab-kitab itu, pernyataan-pernyataan itu berbeda. Coba itu disampaikan sama Don Ditan. Setiap kitab Injil yang sumbernya dari Yesus itu beda halaman. Bukan beda halaman, beda jumlah halamannya, jumlah lembaran kertasnya itu beda. Ada yang 70, ada yang 60. Ada yang 80 jumlah kertasnya. Dan juga ada penambahan di dalamnya. Artinya makin banyak ke jumlah kertas, jumlah firman yang ada, tentu ada penambahan di situ. Yang nambahkan siapa kalau bukan manusia? Ya Paulus itu sendiri. Maka benarlah ya apa yang dikatakan Al-Quran itu dengan terjadi saat ini. Bahkan bang, yang paling mirisnya ada Bible gay. Ada paling mirisnya itu. Bayangkan, dari kitab suci itu ternyata kitab suci menerbitkan Bible gay. Ini kan terbukti bahwa Al-Quran itu mengatakan bahwasanya kitab-kitab sebelumnya ada campur tangan manusia, perubahan manusia. Sekarang ini kelihatan itu bang, ngeri Bible gay. Ya. Paulus berani mengatakan, siapapun yang datang kepada kalian dengan memberitakan Injil selain daripada Injil kami, walaupun yang datang itu malaikat dari sorga memberitakan Injil selain daripada Injil kami, maka terkutuklah dia. Gila bos, malaikat dari sorga saja berani dia kutuk. Cobalah, gila nggak Paulus? Siapapun yang datang kepada kalian, siapapun yang datang kepada kalian dengan memberitakan Injil selain daripada Injil kami, walaupun yang datang itu malaikat dari sorga membawa Injil, maka terkutuklah dia. Gila. Malaikat dari sorga. Emang dia udah pernah ke sorga apa? Udah pernah ke sorga? Malaikat saja pun dikutuknya, kan gila kali bah. Ampun kali bah, berserak bah. Makanya itu dengan jelas Paulus mengatakan di 2 Korintus 12:16 dalam ya, baiklah aku sendiri tidak merupakan suatu beban bagi kamu, tetapi dalam kelicikanku aku telah menjerat kamu dengan tipu daya. Dalam kelicikanku aku telah menjerat kamu dengan tipu daya. Serak loh. Hancur. Paulus itu dia mendapatkan dapatkan delegasi sebagai rasul itu dari mana buktinya, Bang? Mungkin Abang tahu? Dia Nggak dapat. ada. Nggak ada. Dia yang mengaku dirinya rasul. Lah. Jadi itu kenapa oten itu percaya gitu loh? Nah, makanya itulah kelongorannya itu. Aduh, Karena kan licik. Sudah jelas-jelas di situ bang, dia mengakui dia licik, dia bodoh, tapi tetap aja dipercaya kan gitu. Abang. Kalau kita normal, tidak mungkin kita mempercayai orang yang licik kan begitu, betul tidak? Coba. Oke. Roma 1 nomor 1. Dari Paulus, hamba Kristus Yesus yang dipanggil menjadi rasul dan dikuduskan untuk memberitakan Injil Allah. Sejak kapan Yesus membawa Injil? Coba Paulus mengaku. Dari Paulus dia mengatakan hamba Kristus Yesus yang dipanggil menjadi rasul dan dikuduskan untuk memberitakan Injil Allah. Sejak kapan Yesus membawa Injil Allah? Bukannya dulu Paulus itu orang yang memusuhi Yesus dulu. Ya iya, dia yang mengaku dirinya rasul. Dia tidak sejaman dengan Yesus itu sendiri. Kok Memang bisa iya. jadi rasul? Makanya di 1 Korintus 9:1, bukankah aku rasul?
Bukankah aku orang bebas? Bukankah aku telah melihat Yesus Tuhan kita? Bukankah kamu adalah buah pekerjaan dalam Tuhan? Sekalipun bagi orang lain aku bukanlah rasul, tapi bagi kamu aku adalah rasul. Coba loh. Sebab hidupmu dalam Tuhan adalah materai dari kerasulanku. Inilah pembelaanku terhadap mereka yang mengkritik aku. Aduh. Hah? Setelah dia sudah dilantik, setelah dia sudah orang nggak percaya, setelah keadaannya statusnya membaik, udah dengan lantam dia mengatakan kepada orang-orang, tetapi menurut dia memsamakan, sungguh aku telah menjadi bodoh, tetapi kamu yang memaksa aku untuk menjadi rasul. Kan gila kan? Hah? Kamu yang memaksa aku, sebenarnya aku yang harus kamu puji. Gila kali bah. Saya yang saya lucukan gini bang, saya lucukan kok bisa dia batalkan hukum Taurat itu sementara Yesus itu sendiri dia datang untuk melengkapi gitu, dan orang yang membatalkan itu tercela gitu lah. Tapi kata Paulus dia digantungnya di kayu salib itu batallah hukum Taurat, itu dia dapatkan dari mana gitu? Dari kepala otaknya itu. Dari kepala otaknya, coba lah, ngeri kan? Kemudian udahlah dia mengaku rasul, terus kemudian dia mengaku memberitakan Injil, dia mengaku Tuhan pula lagi tuh. Yesus mengatakan, janganlah kamu menyebut siapapun Bapa di bumi ini. Jangan kau menyebut siapapun Bapa di bumi ini, karena hanya satu Bapamu, yaitu Dia yang di surga. Cuma satu. Apa kata Paulus di 1 Korintus? Sebab sekalipun kamu mempunyai beribu-ribu pendidik dalam Kristus, kamu tidak mempunyai banyak bapa. Karena akulah yang dalam Kristus Yesus telah menjadi bapamu. Coba bapa kepala otak itu. Coba, Yesus mengatakan, janganlah kau menyebut siapapun bapa di bumi ini. Janganlah kau menyebut bapa di bumi ini. Karena bapa itu hanya satu, yaitu di sorga. Jadi surga Bapa bukan di bumi. Datang Paulus. Apa kata Paulus? Kamu tidak mempunyai banyak bapa. Karena akulah bapamu. Gila nggak? Yesus mengatakan Bapa di surga. Ini dia mengaku Bapa. Kepala otaknya itu bapaknya itulah. Bapaknya itulah, bapak otaknya Paulus tuh. Ini jelas-jelas loh, jelas-jelas ini. Nanti orang jawabnya, oh itu begini, itu nubuat, itu alegoris, itu apa. Nanti kalau diskusi, oh itu nubuat, itu alegoris, itu bapaknya, itu bapak kau lah. Kalau tanya itu, tolong kau jawab ini kontradiksi enggak? Oh iya itu nubuat itu darapatarakat berambrakaperahan renre. Pak, diserak gua. Paterah mereka nubuatnya serak semua hancurkan berapa kateran rembrong buat nubuat ini borara parahan hancur merah dua aja lah udah pasti apa ini pasti tuh jawabannya kan pasti tuh apa ini pasti apa nggak emosi aja nih apa nggak pecahkan piring itu coba apa jawab kan pasti tuh ya kan. Udah jelas-jelas itu sangat kontradiksi. Yesus mengatakan jangan ada satu orang pun menyebut Bapa di bumi ini. Itu kata Yesus. Hei semua, jangan coba-coba ada satupun kalian menyebut Bapa di bumi ini ya. Karena Bapa itu cuma satu, yaitu Dia di sorga. Bapa itu di sorga, bukan di bumi. Catat ya, jangan. Yesus saja pun gak berani mengatakan dirinya Bapa. Yesus gak berani dia mengatakan Bapa di surga. Aku saja sebagai utusan tangan kanannya saja gak berani aku mengatakan diriku Bapa. Datang Paulus Bukimani. Kamu tidak mempunyai banyak bapa. Kamu tidak mempunyai banyak bapa. Karena akulah yang dalam Kristus Yesus telah menjadi bapamu oleh Injil yang kuberitakan kepadamu. Coba jelaskan. Kontradiksi enggak? Jelas kan? Jelas coba. Apa coba? Yesus mengatakan jangan kau mengatakan Bapa. Datang Paulus, akulah Bapa. Coba apa jawaban konten? Oh itu begini. Jadi nubuatan itu diulangan itu nubuatan. Jadi di perjanjian lama masuk nubuatan. Itu alegorisnya algoritma. Algoritmanya di alegoris di rasul. Di Paulus itu rasul algoritma.
Algoritmanya jadi nubuatnya dari firman. Firman itu menjadi bersera. Firman menjadi perak, piring bersera. Nah, itu dia. Jadi algoritma itu. Jadi semuanya itu berdasarkan apa yang ada di Bible itu. Makanya firman telah menjadi manusia. Untuk itu firman telah menjadi manusia. Nah itu dasarnya itu. Di Yohanes 1:1 firman telah menjadi manusia. Makanya jangan tukarkan. Itulah dasarnya kita. Firman telah menjadi manusia. Itulah jawaban Oten. Itulah jawabannya itu. Sudah. Santai, Apa enggak pecahkan piring? Coba lah. Host. Ada yang bertanya kan? nih, Host. Ada yang bertanya, Host. Katanya Islam itu penjajah di Indonesia ini. Itu gimana Kalau pernyataan bapak kau tuh koyak bilang. Bilang kepala otak bapak kau tuh koyak bilang. Waktu kemerdekaan itu, waktu merdekanya Indonesia ini, apakah memakai nama Yesus atau Allah? Dengan atas rahmat Allah yang Maha Kuasa. Bukan atas rahmat Yesus. Atas rahmat Allah yang Maha Kuasa. Ya kan? Atas rahmat Allah, bukan atas rahmat Yesus. Makanya jadi itu kepala otak bapak koyak. Waktu perang aja kan nyebutnya Allahu Akbar kok, bukan Yesus. Allahu Akbar. Enggak ada Yesus lu, enggak aja. Cuman saya mau tanya, Host. Kalau agamanya Belanda itu apa, Host? Waktu menjajah Indonesia. Oten lah. Oten lah. Pertama sejarahnya masuk kemari itu Portugis yang membawa ke Indonesia, Portugis. Dengan catatan mengambil rempah-rempah. Padahal misionaris. Pertama kali di Indonesia dibangun itu namanya Portugis yang membangun, namanya Igreja. Dulu kalender hari Minggu itu disebut Ahad, bukan Minggu. Ketika mereka membangun Igreja, disitulah ibadah hari Minggu. Makanya mereka yang ubah itu Igreja dulu, Igreja. Berarti yang bawa Oten ini Portugis. Pertama Portugis, habis itu setelah Portugis itu di Indonesia dalam rangka menjajah atau mencerdaskan? Ya karena niatnya misionaris, itulah terjadi keributan, balik turun pasukan orang itu. Nah kemudian melalui yang kedua masuk melalui Belanda. Baru yang kedua masuk melalui Belanda. Berarti yang menjajah siapa dong? Yang menjajah ini? Ya tetap Oten Pukimak Longor ini lah. Betul Ya luar biasa. Dulu waktu Portugis itulah diperangin lah sama umat Islam. Ini apa ini? Katanya mau ngambil rempah-rempah, kok bangun apa ini? Rumah ibadah apa nih? Nyanyi. Situ lah demon lah. Apa ini sekarang? Kok bangun ini udah misionaris. Nah disitulah balik utara. Nah kedua melalui Belanda lah. Kalau Belanda, nah itu pun melalui Belanda bekerja sama dengan penerjemah dari Malaysia, Abdullah Munsi, untuk menerjemahkan kitabnya dengan menggunakan istilah-istilah Islam agar seolah-olah Islam dan Kristen itu sama, biar bisa diterima di Indonesia. Itulah menggunakan nama Allah, Gereja Isa Al-Masih. Kalau saya baca Portugis itu datang ke Indonesia itu menjajah. Salah satunya menjajah itu mengambil hasil rempah Indonesia yang dijual ke negara lain. Cuma karena Belanda melihat daripada hasil Portugis menjajah di Indonesia ini sangat luar biasa dengan hasil rempah-rempah ada, datanglah Belanda. Jadi datangnya di sini menjajah. Nah gitu. Datangnya menjajah. Setelah itu nanti ketika terjadi peperangan dan sebagainya, Indonesia melawan daripada penjajahan itu, disebarlah agama ini secara makanya dari desa Oten juga ke desa. menjajah. Oten kan menjajah juga ini. Dikasih dia istilah-istilah Islam. Sebenarnya Bibelnya itu coba dari bahasa Arab semua kan. Firman, surga, neraka itu kan berasal dari bahasa Al-Quran, bahasa Arab. Biblos itu Bibel, Injil kan dari bahasa Arab itu Injil. Nah seharusnya mereka pakai Evangelion, bahasanya Evangelion atau Biblos, Firmanos, ya kan? Jongos, Theos, Pios, Velos, Terios, apalagi Jongos, Termos. Aturnya os semua orang tuh, ya kan? Dodos, Plontos, Kropos, Firmanos, Nerakaos, Surgaos, gitu maunya. Makanya kalau orang di Oten sebenarnya gunakan harus os, jangan ngikuti orang kita. Longoros.
Iya, aku berharap orang tuh diskusi menggunakan os bahasa Bibelnya, kan keren. Pada mulanya Firmanos. Firmanos bersama-sama dengan Theos. Nah, ketika masuk ke dalam surgaos, di dalam ayatos ayatnya. Nah, itu kan ayatos bersama nerakaos, kan begitu. Nah, Firmanos, os. Itu kan Ayat nggak ayatos. semuanya orang itu tahu bahasa Nah. itu. Ya, Milo, Nggak itu kan bahasa semuanya teks tahu. originalnya. Originalnya memang harus kayak gitu orang tuh bicara. Jangan pula menggunakan Ya, itu. istilah Islam. Itulah tadi, kalau mereka mengatakan bahwasanya kalian Islam itu tapi tidak tahu arti daripada bahasa Arab, padahal dalam Al-Qur'an sudah diterjemahkan oleh para ulama, ya kan, dengan semaksimal mungkin. Nah, cara mereka memframing orang Islam itu nggak bisa tahu isi kitabnya. Cuman kalau kita lihat, kita kembalikan bahasa itu kepada dia. Emangnya seluruh OTAN itu tahu bahasa itu, bahasa Theos itu, Merkurius, Uranus, Neptunus, Bahasa gitu. Yunani, Bang. Yunani. Bahasa Makanya. Yunani. Nah, inilah Bahasa kadang-kadang nggak ada Yunani. otaknya. Inilah Ya, itulah. karakter-karakter penjajah OTAN ini. Sudah Dia dikasih menjajah memframing misionaris kan orang gitu. Islam itu tidak tahu bahasa Al-Quran karena seperti ini, padahal kan sudah diterjemahkan ulama, ya kan, sudah, artinya seluruh orang Islam ini pasti sudah tahu apa maksud daripada Al-Quran itu, sudah tahu semua karena dibantu oleh orang-orang yang sudah diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan itu. Karena memang kita tidak lepas dari itu bahwasanya ada orang-orang yang punya ahli dalam bidang itu, ahli yang Betul, bidang betul. ini dan sebagainya. Bisa dipaksakan, bisa jadi ulama semua gitu, tidak bisa paksakan. Ada yang mau jadi ahli politik, ada dan sebagainya. Nah, namun mereka ini saling melengkapi gitu, saling melengkapi. Cuman di framing oleh NOTN ini bahwasanya kalian itu bagaimana, kalian itu bisa memahami Al-Quran sementara kamu tidak tahu lah. Pertanyaannya, apakah seluruh orang OTAN itu tahu bahasa Ibrani, bahasa Yunani? Ah, itu tuh. Teks Kadang-kadang originalnya mereka itu nggak tahu bahasa apa orang tuh. Mana tahu tuh bahasa apa teks originalnya? Ibrani gitu ya. Longor itu bahasa Ibrani gitu ya. Makanya nggak tahu orang tuh teks originalnya bahasa Yunani, nggak ngerti OTAN ini. Longor, memang longor lah memang. Longor, makanya kita menghadapi orang longor ini, ampun bah. Gitu. Abang, saya dengar, saya sering ikut itu ceramahnya Donditan, siapa lagi, Yonanta. Di situ kalau dia kembali kepada bahasa Yunani atau bahasa Ibrani itu, ternyata Yesus itu tidak dianggap sebagai Tuhan, malah dia dikatakan sebagai nabi. Cuman ketika diterjemahkan ke bahasa Indonesia kok bisa jadi Tuhan gitu loh. Coba itu yang agak bingungnya gimana gitu, yang pintar ini orang Indonesia itu sendiri atau yang pintar ini orang yang mencetak daripada bahasa Yunani itu ke bahasa Injil itu yang aslinya gitu loh. Ya. Mana Itu, Sebenarnya siapa yang banyak juga yang tahu, Bang. Sebenarnya sudah banyak juga orang yang tahu bahwa Yesus itu nabi, tapi ya tetap aja dibelok-belokkan juga. Banyak yang Enggak. tahu kok. Aku sudah berdiskusi sering. Banyak mengaku Enggak, Yesus begini itu loh. utusan. Roh Kudus itu nggak ada di kitab Bible itu. Roh Kudus itu yang ada sama Islam. apa Itu ada dasarnya sebenarnya. mengatakan Yesus Tuhan? Oke, siapa yang mengatakan Yesus Tuhan? Paulus, 1 Korintus 8:6. Ya, hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa. Hanya ada satu Allah saja. Dan hanya ada satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus. Ingat ya, hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa, dan hanya ada satu Tuhan saja, yaitu Yesus. Sedangkan Yesus membantah pernyataan itu. Inilah hidup yang kekal, mengenal engkau satu-satunya Allah. Jadi kan dikatakan Paulus ya, hanya ada satu Allah. Iya. Yesus mengatakan satu-satunya Allah. Dan kemudian Paulus mengatakan Yesus Tuhan. Yesus mengatakan dan mengenal engkau satu-satunya, aku adalah utusan. Nah, saya coba, yang mengatakan Yesus Tuhan itu adalah Paulus, sedangkan Yesus sendiri mengatakan utusan. Hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa, dan hanya ada satu Tuhan saja, yaitu Yesus.
Yesus mengatakan hanya ada satu Allah saja. Dan Yesus Kristus adalah utusan. Di mana? Jadi perkataan siapa mau dengar nih? Perkataan Paulus atau perkataan Yesus? Yesus mengatakan utusan, Paulus mengatakan Tuhan. Ya kan? Paulus mengatakan Yesus Tuhan, Yesus mengatakan aku utusan. Mana mau dibuat? Ini sangat jelas bantahannya. Yohanes 17:3, 1 Korintus 8:6. Ini coba diadu nih, ini diadu nih. Sama ini ayatnya. Satu Allah saja. Yesus mengatakan hanya ada satu Allah, satu-satunya Allah. Dan Yesus Kristus yang telah engkau utus, utusan, bukan Tuhan. Yesus saja nggak ada mengaku Tuhan dia. Aku utusan. Hanya ada satu Allah saja dan aku adalah utusan. Datang Paulus. Hanya ada satu Allah saja yaitu Bapa dan hanya ada satu Tuhan saja yaitu Yesus. Bukan yang utusan. Jadi perkataan siapa nih? Hah? Berarti sudah jelas itu. Yang mereka iman itu perkataan Paulus, bukan perkataan Yesus, Bang. Izin turun semua. Terima kasih host dan terima kasih abang-abang yang lain dan lainnya. Siap, Bang. Izin turun. Ya, sambil tap-tap layar dan jangan lupa follow. Terima kasih, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jelas sekali kan? Itu nanti makanya kadang-kadang lebih bagus ya. Pencerahan ini kita sampaikan untuk mereka catat, Oten, daripada diskusi sama kalian. Nanti jelas-jelas ini, Oten, tolong kau jawab ini berbeda nggak, Ten? Berbeda nggak dalilnya nih? Yesus mengatakan bahwasanya satu-satunya Tuhan itu yaitu Allah. Satu-satunya. Dan aku adalah utusan dari Allah. Bukan Tuhan ya, Ten. Aku bukan mengatakan Tuhan. Aku utusan. Datang Paulus. Hanya ada satu-satunya yaitu Allah. Paulus mengatakan satu-satunya Tuhan yaitu Allah. Dan satu-satunya Tuhan yaitu Yesus. Coba. Nah. Yesus mengatakan utusan, Paulus mengatakan Tuhan. Dari mana? Apa dasar Yesus mengatakan dia Tuhan? Apa dasar Paulus? Jelas sekali. Nanti kalau kita tanya, Ten, tolong kau jawab tuh. Begini katanya, langsung masuk. Jadi pada mulanya firman bersama-sama dengan Allah, firman itu adalah Allah. Nah, jadi aku dan Bapa adalah satu. Bapa duduk di sebelah kanan duduk sebelah kanan Bapa. Bapa di kiri di kanan. Kiri, maju, kanan, mundur, terus. Jadi firman itu yang telah menjadi manusia. Jadi untuk itu piring bergerak. Nah, itu. Jadi kalau untuk itu makanya firman jangan di mana-mana. Firman itu yang menjadi manusia. Di dalam kedagingan yang makanya menjadi manusia daging. Pasti jawabannya ke si firman. Yakin gak aku? Kalau kita tanya kayak gitu, pasti larinya ke si firman. Firman aja, ketika mentok firman aja disudutkan. Kasian juga dengan firmannya kan. Ketika orang sudah masalah bertanya, firman juga disudut. Aduh, sedikit-sedikit firman. Nanti ujungnya si firman aja. Aduh, mati aku libatkan firman. Itu aja. Nanti ujungnya ke firman lagi tidur. Sikit-sikit kalau udah mentok Tuhan, firman dibahas. Itu pada mulanya firman bersama-sama dengan Theos. Nah, jadi di dalam Bapa firman ada firman dalam Firman. Firman itu mengatakan alegori itu firman. Sedikit udah mentok firman, sedikit berengok pintar firman. Makanya nanti yang selamat nanti di akhirat nanti si firman. Yesus dipanggil, woi Kristen, siapa di sini yang bernama Firman? Maju. Saya Tuhan. Kau selama di dunia ada nggak kau pernah mengatakan kau Tuhan? Nggak ada. Jadi apa kerja kau? Bawa gojek. Masuk, lulus kau. Geser, masuk surga kau. Lagi, mana lagi Firman sini? Tanyain semua, ya kan? Ya. Nah, Firman, selama kau di dunia apa kau Tuhan? Bukan. Jadi apa kerja kau? Jual gorengan. Masuk. Yang selamat itu si Firman. Makanya di Oten itu jarang ada nama Firman. Jarang kali, percayalah. Betul. Jarang ada Firman. Karena Firman yang selamat. Dia ditanya Yesus nanti, firman. Kalian yang mengatakan firman itu Tuhan. Oten yang mengatakan firman itu Tuhan. Makanya firman ditanya nanti, kau Tuhan kau firman. Mana ada sus? Kau ngarang-ngarang kau sus.
Mana ada aku bilang Tuhan gila kok sus enggak aja. Kalau aku mengatakan aku Tuhan dimaki aku sama mamaku, pikir mamaku cerewet. Emang enak jadi Tuhan tuh, emang enak jadi Tuhan. Zaman semakin canggih, orang sudah menuhankan Google, menuhankan uang, AI. Ini masih menuhankan manusia yang tidak bisa berbuat apa-apa. Aku tidak bisa berbuat apa-apa atas diriku sendiri. Cobalah. Hah? Lebih jago mana AI kan? Apa yang mau tanya sama AI bisa jawabnya. Sini ada. Langsung cepat. AI. Coba cek GPT tuh. Coba kau tanya dulu. Apa sempak Oten mukanya peta atau enggak? Peta katanya. Orang udah zaman semakin canggih menuhankan manusia. Ini menuhan aduh AI entar lagi. Yang tidak bisa berbuat apa-apa. Aduh mati kami. Ini kan itu. Jadi bahan apa ya? Tapi entahlah kita memberikan pencerahan ini agar mereka terbuka ya. Kalau memang bawa doktrin memang begitulah. Memang jadi bahan olok-olokan aja mereka. Terhadap jadi bahan olok-olokan, bahan lucu-lucuan lah. Apalagi dalam hal berumah tangga. Ini lagi berumah tangga nih. Ini apa namanya kodrat iradat sempak takdir apa namanya itu? Apa yang sudah dipersatukan oleh Tuhan tidak ada. Itu dari bahasa Al-Quran. Itulah malingnya. Kenapa mereka nggak pakai mati? Hanya mati yang bisa memisahkan. Atau metong. Atau mampos kan gitu. Iya. Mampus Hanya yang paling mampos bagus. yang bisa memisahkan. Hanya mampos yang bisa memisahkan. Apa yang sudah dipersatukan Tuhan tidak bisa dipisahkan. Hanya mampos yang bisa memisahkan. Kan? Nah, mampos. Apa coba lah? Itu maunya. Jadi ketika mereka berumah tangga, kita nggak tahu kan. Nggak tahu menjalani rumah tangga. Semuanya kan mau bahagia. Tahulah sekarang cewek tap 2 tahun menikah, umur 22 tahun, bininya 22 tahun, laki umur 25, menjalani 2 tahun tiba-tiba lakinya ketahuan selingkuh bercewek. Hah. Pisah. Nggak bisa cerai itu, pisah. Pisah coba. Kayak semalam gue dengar, dari umur 27 tahun sampai umur 50 tahun sendiri. Nggak kawin-kawin, pisah. Hah? Nggak kawin-kawin coba. Apa nggak timun korban? Menggatal saja di luar sana tuh. Ya kan? Apa coba? Nggak boleh kawin. Nggak boleh ajar mereka. Karena hanya disebabkan berzina. Jadi harus ada bukti bahwa harus ada bukti. Itulah dibawa ke pengadilan agar bisa bercerai dan kawin lagi. Kalau enggak akan cerai-cerai, nggak bisa kawin. Tapi yang janda yang perempuan tuh disarankan oleh Paulus tidak bisa nikah lagi. Artinya di situ disuruh menjanda seumur hidup, Bang. 1 Korintus 7 nomor 11. Ya timun korban kan? Iya, pastilah. Timun lagi aduh. Timun yang nggak tahu apa-apa, korban mana bau. Aduh. Makanya timun itu mengkerut, menguning, menciut setelah berbau. Aku kalau bahas timun Jesse mana Jesse. Di tempat saya tuh, Bang, biarpun 10 hari ndak mengkerut dia. Kalian kok tengok Jesse kalian ya? Aduh. Padahal dari dalam kulkas. Padahal dari dalam kulkas. Oh iya, kita undang Jesse kita undang. Tengok Jesse kalian ya.